warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Bapak Berto Apriano MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul motivasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farel Hermana Putra dengan NIM 23086396 sebagai moderator, dan juga rekan saya Helzira Tri Javalia Adha dengan NIM 23086048, kemudian Zulfahri Siregar dengan NIM 20086311. Baik, di sini langsung saja masuk materi pertama, yaitu pengertian motivasi. Nah, pengertian motivasi secara etimologis. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan. Dalam konteks ini, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan, dorongan, ataupun rangsangan yang membuat seseorang bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pengertian motivasi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut MC Donald. MC Donald mendefinisikan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai oleh timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Artinya, motivasi melibatkan dorongan internal yang menyebabkan seseorang bertindak, dipengaruhi oleh perasaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian menurut Abraham Maslow mengemukakan teori motivasi berdasarkan hierarki kebutuhan manusia. Menurutnya, motivasi adalah dorongan yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang tersusun dalam tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Menurut Maslow, manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan setelah terpenuhi akan naik ke tingkatan berikutnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zulfahri Siregar dengan NIM 20086311. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis motivasi. Yang dimana itu yang pertama ada motivasi intrik, yang dimana adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan menjadi dorongan utama untuk melakukan suatu tindakan tanpa perlu imbalan dari luar. Yang dimana contohnya seperti belajar karena ingin memahami, bukan karena nilai. Yang kedua, yang dimana ada motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ini yang berasal dari luar individu, seperti imbalan, pujian, atau hukuman. Yang dimana contohnya seperti belajar karena ingin hadiah maupun penghargaan. Yang dimana ketika seorang mendapatkan penghargaan, dia memotivasi diri sendiri supaya yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama itu yang dimana ada tujuan pribadi, yang dimana dikatakan tujuan pribadi yang terdapat pada diri seseorang ketika dia ingin mencapai suatu tujuan, dia termotivasi. Yang selanjutnya itu dari lingkungan keluarga dan sosial, yang dimana dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari ketika seseorang berada dalam lingkungan ataupun dalam masyarakat, itu sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk termotivasi. Yang selanjutnya ada namanya penghargaan dan hukuman, yang dimana penghargaan dan hukuman ini bisa terjadi motivasi ketika ada seseorang mendapatkan sebuah hukuman, yang dimana di saat ada suatu perlombaan ataupun acara, di situ dia mendapatkan hukuman. Namun hukuman itu bukan
dijadikan sebagai bahan ejekan cacian, tetapi sebagai bahan untuk memotivasi diri sendiri. Dan ada juga kondisi fisik dan mental. Dan selanjutnya itu dukungan dan pengakuan. Yang selanjutnya teori hierarki ataupun kebutuhan Maslow, yang dimana dalam teori hierarki kebutuhan ini terdapat 5 macam. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, yang dimana kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Yang selanjutnya ada juga namanya kebutuhan keamanan, yang setelah kebutuhan fisik terpenuhi, manusia mencari rasa aman dan stabilitas. Yang selanjutnya ada kebutuhan sosial, yang keempat juga ada kebutuhan penghargaan, dan yang kelima ada kebutuhan aktualisasi. Yang selanjutnya ada juga teori 2 faktor, yang dimana faktor yang mendorong kepuasan kerja dan memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik. Faktor ini berkaitan dengan isi pekerjaan dan pencapaian pribadi. Yang kedua ada faktor higienis, yang dimana faktor yang tidak secara langsung memotivasi, tapi jika tidak terpenuhi bisa menyebabkan ketidakpuasan kerja. Yang selanjutnya ada juga namanya teori harapan, yang dimana teori harapan ini dikembangkan oleh Viktor Fromm dan menjelaskan bagaimana dengan termotivasi untuk bertindak atau bekerja berdasarkan harapan ataupun ekspektasi mereka terhadap hasil dari tindakan tersebut. Yang dimana ada ekspektasi, yang pertama, yang kedua ada instrumentalitas, dan yang ketiga ada valensi. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada teori penguatan, yang dimana teori penguatan ini dikembangkan oleh B.F. Skinner, seorang tokoh psikologi biomeristik. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut, yang dimana orang akan termotivasi untuk mengulangi perilaku yang diberi penguatan positif dan menghindari perilaku yang diberi hukuman. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helzira Trijavalia Daha dengan NIM 23086048. Di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh penerapan motivasi. Nah, di mana ada di sekolah, guru memberikan pujian kepada siswa yang aktif, dan di tempat kerja seperti bonus bagi karyawan yang mencapai target. Selanjutnya dalam kehidupan pribadi, yaitu menulis jurnal motivasi harian. Dan selanjutnya itu cara meningkatkan motivasi. Yang pertama yaitu dengan cara menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, memberi penghargaan pada diri sendiri, bergaul dengan orang yang positif, dan membaca buku inspiratif atau mendengarkan podcast motivasi. Nah, itu saja materi dari kelompok kami, dan dapat kami simpulkan yaitu motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan. Dengan memahami jenis, faktor, dan cara meningkatkannya, kita bisa lebih semangat, fokus, dan produktif dalam menjalani kehidupan. Baik, hanya itu materi dari kami, dan hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.